Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alat tulis, kaca pembesar, handphone, dan lingkungan sekitar. Tentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat tinggal atau sekolah tempat mengajar yang akan kita amati komponen-komponennya. Amati komponen-komponen abiotiknya meliputi suhu udara, pencahayaan, angin, jenis atau warna tanah. Untuk mengetahui suhu udara, gunakan handphone, sementara untuk mengetahui keadaan pencahayaannya, angin, tanah, Anda dapat memilihkannya saja. Yang keempat, setelah mengamati, perhatikan komponen biotiknya. Catatlah semua makhluk hidup yang ada di sekitar tersebut. Catat jenis tumbuhan sebagai produsen yang ada. Catat semua jenis hewan yang ada, baik yang tetap maupun yang singgah. Amati hewan-hewan kecil yang mungkin terdapat dalam tanah atau daun. Buatlah kesimpulan umum tentang perbedaan pada kedua tipe ekosistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan penelitian di ekosistem darat alami. Yang pertama yaitu ada pohon pisang, kemudian ada pohon pepaya, kemudian ada pohon singkong, di sebelahnya ada pohon pete, ada rumput. Oke. Kemudian di sekitar sana tadi ada kadar, kupu-kupu, dan ada ulat yang tergelintir daun. Kemudian ini tanahnya, saya mengukur keadaan tanah dan mencari hewan yang ada di bawahnya. Ada semut, ada nyamuk, ini ada semut, dan ada laba-laba. Angin yang berhembus semilir, keadaan cerah, tanahnya terlihat subur. Ekosistem darat buatan yang ada di sekitar sekolah saya. Di belakang saya ada daun-daunan tanaman hias. Kemudian saya akan mengukur kelembapan tanah dan merasakan hembusan angin serta udara. Saya akan melihatnya cuaca hari ini di HP saya. Kemudian akan saya catat, nanti akan saya ganti ke buku modul. Kemudian saya akan mencari pohon atau tumbuhan yang ada di sekitar sekolah, yaitu ada bunga kamboja, kemudian ada daunan, ada kolam ikan dan ikannya lagi lari-lari atau berenang. Kemudian ada tanaman cabai, ada tanaman hias, ada pohon rambutan, kemudian ada tanaman pohon mangga. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan pada lingkungan sekitar dapat disimpulkan bahwa ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama. Ada udara, tanah, suhu, angin, dan cahaya. Yang membedakan ekosistem darat alami dan buatan adalah ekosistem darat alami tidak terawat dan dibiarkan, dan tumbuhan yang tumbuh tidak terbatas. Sedangkan pada ekosistem darat buatan terawat dan tumbuhan yang tumbuh di sekitar ditentukan oleh manusia seperti bunga kamboja, tanaman cabai, pohon rambutan, pohon mangga. Hambatan dan solusi. Ada beberapa hambatan yang saya alami ketika proses pengamatan atau praktikum, yaitu saya tidak mempunyai kebun, sawah, atau tumbuhan. Jadi saya harus pergi ke rumah teman untuk melakukan penelitian. Kesan dan pesan. Kegiatan praktikum atau pengamatan yang saya lakukan membuat saya lebih paham tentang perbedaan ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan.
Dan dengan adanya praktikum ini membuat hubungan tolong-menolong antara saya dengan teman saya semakin kuat, karena ketika saya mengalami kesulitan saat praktikum, saya dibantu oleh teman saya. Selain itu juga kita dapat bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup di muka bumi ini, sebagian besar untuk kita nikmati. Maka dari itu marilah kita jaga apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita.